Shalom, selamat malam kaum bapak yang berada di rumah masing-masing. Pada malam hari ini kita boleh masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pimpin kami Tuhan di saat kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat bersama-sama mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami sebagai kaum bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasalnya yang pertama, 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di mana judul perenungan pada malam hari ini memberikan judul Yakinlah akan keselamatannya. Yakinlah akan keselamatannya. Firman Tuhan menyampaikan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikian pada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, panggilan dan pilihan Allah merupakan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam sini ingin disampaikan kepada kita bahwa di saat kita boleh dipilih dan dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, lingkungan kerja, ataupun di dalam lingkungan di mana kita boleh membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan kita, baik itu di tempat kerja ataupun di dalam lingkungan di mana kita berada. Di dalam sini pun ingin disampaikan bahwa dimanapun engkau berada, engkau harus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Kebenaran firman Tuhan diberitakan bukan dengan cara membawa Alkitab kemudian mengkhotbahi orang, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Tetapi ini disampaikan bahwa di mana engkau bisa untuk mengambil keputusan dan menyatakan tidak kepada hal-hal yang buruk, di situ engkau sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana engkau mampu untuk mendidik anak-anak bersama-sama masuk dalam persekutuan keluarga dan juga ibadah hari Minggu yang masih dilakukan di rumah masing-masing. Di situ pula lah bapak-bapak yang dikasih Tuhan telah mampu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah lah. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, bapak-bapak yang bergerak saat ini di dalam kehidupan rutinitas kita yang terpanggil dan dipilih oleh Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Dan di dalam panggilan dan pilihan ini pun banyak resiko yang pasti akan kita temui. Tetapi tiap resiko yang kita temui harus dihadapi dengan kerendahan hati dan juga kepala yang dingin. Kepala yang dingin di sini bukan berarti harus dimasukin ke kulkas bapak-bapak atau harus dikompres dengan es batu, tidak. Ingin disampaikan di sini kepala yang dingin ialah bagaimana kita mampu dengan bijaksana melihat segala persoalan ataupun resiko tersebut dengan bijaksana. Lalu bagaimana kita bisa melihat segala sesuatunya dengan bijaksana ataupun dengan kepala dingin? Minta pimpinan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, berkarya terus dengan apa yang engkau putuskan, dengan apa yang harus engkau sampaikan. Dengan demikian, ayat 10 yang mengatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalimat ini ingin disampaikan kepada kita yang mau berusaha, kita yang mau tetap setia dan tetap mau berpengharapan kepadanya, kitalah yang betul-betul akan merasakan bagaimana pimpinan Allah itu terjadi dalam ruang kehidupan kita. Kalau nggak sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa merasakan kasih kuasa Allah bekerja dalam pribadi kita? Kalau kita melihat segala sesuatunya dengan sikap yang main-main aja dan juga keteledoran ataupun hal-hal yang lupakan itu. Mungkin kita akan merasakan bahwa di mana kuasa Allah? Karena apa? Dari awal kita sudah menganggap segala sesuatunya sepele. Kalau kita sudah dari awal menganggap segala sesuatu sepele dan juga kita menganggap itu sebagai hal yang remeh-temeh, maka yakin dan percaya saat kita sudah menjalani itu, kita pasti akan mengalami kelelahan. Kita pasti akan mengatakan, Tuhan di mana Engkau? Tetapi saat kita boleh bersama-sama menghadapi segala sesuatu rintangan dalam kehidupan ini, mau yang kecil atau yang besar, dengan bersungguh-sungguh, dengan sikap yang tetap berpengharapan kepada Tuhan,
Yakin dan percaya kita bisa merasakan kuasa Tuhan itu terjadi dalam ruang kehidupan kita. Kemudian apalagi yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ayat 11 merupakan berkat yang begitu luar biasa bagi kita. Saat kita yang boleh mengalami pergumulan yang begitu berat, dan saat kita membawa pergumulan itu ke hadirat Allah, ya, dengan begitu sungguh-sungguh, maka yakin dan percaya, berkat itu akan kita dapat. Kenapa demikian? Karena yang berbicara firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah akan membawa damai sejahtera bagi kita. Yakinlah akan keselamatannya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, yakinlah Tuhan turut bekerja bagi kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak.